Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk adik-adikku sekalian di seluruh Sulawesi Selatan. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Dan yang terhormat juga Bapak, para ibu pendamping di sekolah, ya. Masih bersama Kakak Syamsul Alim Bahri membahas tentang pengetahuan kuantitatif generasi Smart School berkarakter cerdaski. Oke, sebelum mulai bisa saya lihat dari SMA berapa yang hadir pada hari ini? Oke, ada dari SMA 1 Bone. Oke, ada dari Wajo, Selayar. Dari mana ini? Cabang Dinas Wilayah 3. Oke, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum memulai ya, kita akan bermain game sedikit, bermain tentang tebak gambar. Oke. Mungkin bisa satu orang perwakilan sekolah, siapa kira-kira yang ingin menjawab sambil sekolah lain bisa mengetik di kolom chat. Oke. Nah, kita lihat sebelum mulai. Nah, kira-kira ini gambar apa? Oke. Mungkin ada yang ingin langsung menjawab, boleh. Atau langsung di kolom chat juga boleh. Gambar apa itu kira-kira dari SMA 2 Wajo? Suaranya tidak kedengaran, mungkin bisa di unmute sama operator di sekolah. Tidak kedengaran kayaknya. Sudah ada yang angkat tangan ya. Atau yang lain bisa langsung di kolom chat ya. Oh, belum ada yang menjawab. Oke, ini gambar apa kira-kira? Ini adalah gambar... Belum ada yang menjawab ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Ini tentang gambar ayam ya, ayam kelinci. Oke, ya hati-hati. Ini satu-satunya jenis ayam yang ada di Sulawesi Selatan, hanya di Smart School. Oke, gambar kedua ini sebenarnya seru kalau ada yang ingin berinteraksi, mungkin bisa angkat tangan satu orang. Nah, sekarang gambar apa kira-kira ini? Ayo, dari SMA berapa? Bisa langsung operatornya bantu untuk unmute. Atau langsung klik di kolom chat juga nggak apa-apa. Ini gambar apa? Apa ini kalau gambar gini? Oke, ada beruang. Beruang. Oke, kita cek apakah beruang? Ternyata bukan beruang ya. Ini gambar kucing ya. Jadi fokus. Belajar matematika itu harus fokus. Oke, sedikit lagi. Ini gambar apa kira-kira ini? Gambar apa? Oke, coba klik di kolom chat. Biar lebih cepat. Belum ada yang menjawab. Oke, ini adalah gambar singa ya. Bukan gajah. Oke. Oke, dua terakhir. Ini gambar apa? Ini adalah gambar kuda lumba. Oke, dan gambar terakhir. Kira-kira ini gambar apa? Dari telinganya sudah kelihatan ya, yang pasti bukan kupu-kupu. Oke, ternyata jawabannya adalah gajah ya.
Ini baru-baru didatangkan dari Thailand ya. Ya. Oke, terima kasih, ini hanya sebatas pengantar di awal. Nah, untuk pertemuan hari ini dalam 40-50 menit ke depan kita akan membahas tentang fungsi sailing dan floor. Ini juga soal yang naik beberapa tahun yang lalu ya, di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin adik-adik belum pernah mendengar ya, apa sih sebenarnya itu fungsi sailing dan floor. Ini masuk di matematika diskrit. Sering juga naik pada saat di olimpiade matematika. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, saya kasih pengantar dulu supaya lebih kuat hitungannya, karena fungsi sailing dan floor ini akan lebih banyak menghitung berdasarkan lambang atau fungsi. Nah, yang pertama dulu, sebelum masuk ke situ, ada 2 nomor dulu soal tentang perbandingan pecahan. Nah, di sini kita bisa lihat. Oke. Coba kita lihat. Pada garis bilangan, posisi pecahan A/4 di sebelah kiri pecahan 5/B. Oke. Jadi, pada garis bilangan, posisi A/4 di sebelah kiri pecahan 5/B. Dengan di mana A dan B adalah positif. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Oke. Sambil Bapak menjelaskan, Kakak menjelaskan, adik-adik juga bisa langsung mengklik di kolom chat. Kalau ingin langsung menjawab secara langsung juga boleh angkat tangan, raise hand. Nah, dari sini kan masih ingat, ini materi tentang garis bilangan. Ya. Di sebelah kiri katanya ada A/4. Oke. Dan di sebelah kanan adalah 5/B. Nah, dalam garis bilangan kan semakin ke kiri pasti bilangan itu semakin kecil, semakin ke kanan pasti semakin besar. Maka bisa disimpulkan A/4 itu lebih kecil daripada 5/B. Nah, tapi bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan bagaimana hubungan antara P dengan Q, di mana P sama dengan 21 dan Q sama dengan A dikalikan dengan B. Nah, kira-kira sekarang bagaimana mengetahui supaya memperoleh nilai A, nilai P dengan Q berdasarkan ini? Oke, masih ingat? Dalam konsep pecahan, dalam perbandingan cukup kita mengalikan secara silang. Oke, A dikalikan dengan B dan 4 dikalikan dengan 5. Maka kita peroleh A dikali B lebih kecil daripada 5 kali 4, dapatlah angka 20. Bisa? Nah, ternyata nilai A/B ini sebenarnya adalah milik dari kuantitas Q. Maka kita peroleh nilai Q itu lebih kecil daripada 20. Ya kan? Tetapi dalam informasi lagi di tabel diketahui nilai P sama dengan 21. Maka jelas jawabannya kira-kira apa? Q lebih kecil daripada 20 dan P sama dengan 21. Lebih kecil daripada 20 berarti 19, 18 dan seterusnya. Sehingga jawabannya adalah apa? Q lebih kecil daripada P atau P lebih besar daripada Q. Sehingga jawabannya adalah alfa. Bagaimana sampai sini? Aman? Ya. Jadi ini masih konsep dasar. Ini masih mudah. Oke. Sekarang saya kasih tantangan. Siapa yang ingin mengerjakan? Silakan diklik di kolom chat, langsung dijawab. Soalnya persis dengan soal nomor 1 tadi, hanya berbeda angka yang diberikan antara kuantitas P dan kuantitas Q. Oke, bisa langsung dijawab di kolom chat atau langsung raise hand. Oke, bisa dimunculkan kolom chatnya. Oke, masih soal yang agak mirip. Oke, sambil kakak menjelaskan silakan dijawab juga. Bisa secara individu atau secara berkelompok, biar lebih interaktif ya. Di sini posisi pecahan 5/A, di sebelah kiri pecahan 6/B, di mana A dan B positif. Oke.
Oke, berarti sudah diketahui bahwa nilai 5 per A di sebelah kiri dari 6 per B. Karena 5 per A di sebelah kiri, otomatis 5 per A pasti lebih kecil, oke, daripada 6 per B. Tinggal dikali silang lagi. 5 dikali B, diperolehlah 5B. A dikali 6, 6A atau A kali 6. Nah, ternyata dari sini sudah ketahuan bahwa 5B ini, oke, 5B ini merupakan nilai dari Q. Lebih kecil daripada 6A nilai dari P. Maka langsung kita peroleh jawabannya Q lebih kecil daripada P. Oke. Ada jawabannya Q kecil P? 5B Q kecil P. Tidak ada. Oke, kita ganti. Bisa menjadi P besar dari Q. Maka jawabannya adalah alfa. Mudah ya? Oke. Jadi ingat, tinggal dikali silang saja. Oke. Kalau ingin membandingkan dua pecahan. Beda halnya kalau pembilangnya sama. Nah, harus saya ajarkan juga ini. Kalau pembilang sama, cukup perhatikan penyebutnya. Oke, pembilang sama, perhatikan penyebutnya. Kalau penyebutnya besar, berarti pasti pecahannya kecil. Oke, kalau penyebutnya besar, pasti pecahannya kecil. Tetapi sebaliknya, kalau penyebutnya kecil, berarti pecahannya itu pasti lebih besar. Contoh, kita ingin bandingkan yang sederhana saja, angka-angka kecil saja dulu. Contoh misalkan 1/2 mau dibandingkan dengan 1/5. Mana kecil, mana besar. Cukup kita lihat, karena pembilangnya sama, cukup perhatikan penyebutnya. 2 dengan 5 lebih kecil 2. Penyebut 2 lebih kecil, sehingga pecahan 1/2 pasti lebih besar daripada 1/5. Ya, bisa? Jadi mudah. Kalau mau dikali silang juga tidak apa-apa ketika angkanya masih kecil. Tetapi bagaimana kalau angkanya sudah agak besar? Nah, itu lagi yang harus kita perhatikan. Misalkan 121 dibagi, 121 per 99 mau disandingkan dengan 121 per 98. Nah, kalau ini bisa kalau kita mau kali silang, tetapi agak berat ya karena angkanya terlalu besar. Nah, ternyata setelah diperhatikan 121 di pecahan yang satu dengan pecahan yang lainnya sama, sehingga cukup memperhatikan penyebutnya. 99 dengan 98 lebih besar 99. Penyebut 99 lebih besar, maka pecahannya ini yang 99 pasti lebih kecil. Oke, sampai sini aman? Bisa ya? Oke, ini beberapa konsep sedikit tentang pecahan. Sebelum kita masuk di soal tentang fungsi ceiling dan fungsi floor. Oke, sampai sini aman? Nah, sekarang kita masuk di fungsi ceiling dan fungsi floor. Yang pertama tentang fungsi ceiling. Fungsi ceiling itu dilambangkan dengan simbol seperti ini. Atau dia bukan dalam kurung ya, tapi kurungnya seperti ini. Nah, kalau dia ceiling. Tuh. Jadi dia kayak ada atap di sini. Ya, di bawahnya nggak ada ya. Itu disebut dengan ceiling. Ceiling ini sebenarnya juga berasal dari bahasa Inggris yang artinya apa? Ada yang tahu? Ini artinya adalah langit-langit. Oke, langit-langit berarti di atas. Oke. Di mana fungsi ceiling ini adalah lambang A yang menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan A. Jadi dia merupakan bilangan bulat terkecil yang menyatakan lebih besar atau sama dengan A. Oke, mungkin masih pusing ya. Kita lihat dulu contohnya.
Contoh. Nah, ceiling 3. Nah, jadi kita baca ceiling karena ada atapnya di sini ya. Ceiling 3 itu hasilnya sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 ini sudah merupakan bilangan bulat. Oke? Oke, ini mungkin masih aman. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Nah, 2,3. 2,3. Berapa nilai dari ceiling 2,3? Kira-kira kenapa dapat 3 di sini? Ya. Jadi ingat, dia menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan A. Sehingga ceiling 2,3 itu sama dengan 3. Oke, kalau masih blank lagi kita masuk soal lagi. 6,81. Ceiling 6,81 itu sama dengan 7. Ceiling 2,0002 itu nanti diperoleh dapat 3. Kalau kita langsung mencari nilai ceilingnya, belum dalam soal yang menginterpretasikan angka. A, minus 4,31. Ceilingnya adalah minus 4. Dan yang terakhir, min 3,999. Ceilingnya adalah minus 3. Nah, bagaimana triknya? Biar tidak pusing, ceiling itu sebenarnya adalah pembulatan ke atas. Jadi cukup kita bulatkan ke atas berdasarkan angka di dalam kurung ceiling itu. Contoh tadi, 3. Kenapa tidak dibulatkan? Karena sudah merupakan bilangan bulat. Oke. 2,3 tinggal dibulatkan. Dibulatkan ke mana? Dibulatkan ke atas. Oke. Maka diperolehlah di sini 3. 2,3 kan pasti 3. Tidak mungkin 4. Karena dia menyatakan bilangan bulat terkecil. Bilangan bulat terkecil. 6,81 berarti 7. Mudah ya? 2,0002 sama dengan 3. Minus 4,31 sama dengan minus 4. Kenapa enggak minus 5 di sini? Ya. Jadi masih ingat kemarin konsep garis bilangan ya? Ingat konsep garis bilangan? Sini 0. Ini kan min 4,31. Ya. Di sini minus 4,31. Nah, di sini berapa? Pasti di sini minus 5. Oke. Tinggal dibulatkan ke atas. Berarti pasti di sini minus 4. Kan 0, min 1, min 2, min 3, min 4 sampai seterusnya. Semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Karena ini pembulatan ke atas, urutan ini 1, kemudian masuk di sini. Maka dapatlah minus 4. Oke, hati-hati. Minus 3,999. Minus 3,999. Ini sama dengan minus 3. Oke, jadi mudah ya. Jadi cukup dibulatkan ke atas. Atau kalau pusing, karena kadang soal naik juga itu tidak diberitahu bahwa dia itu ceiling atau floor. Jadi cukup memperhatikan atapnya. Nah, ingat ceiling dia seperti ini. Kalau atapnya di atas, ini, maka pasti dia dibulatkan ke atas. Maka contoh 6,81 diperolehlah angka 7. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa dipahami bisa klik di kolom chat atau kasih emoticon di Zoom ya. Aman ya? Oke, ini fungsi ceiling. Tentang floor nanti merupakan kebalikannya. Oke, ini konsep dasar dulu sebelum kita masuk di soal. Sampai di sini bisa dipahami? Saya pikir bisa ya. Ini cukup membulatkan ke atas. Itulah fungsi ceiling. Nah, coba kita lihat contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Jadi dia tidak diketahui apakah dia ceiling atau floor. Cukup perhatikan apanya? Garisnya, kurungnya. Didefinisikan A. Oke, ini sudah ketahuan. Ini adalah ceiling. Karena atapnya di atas. Oke. Didefinisikan A merupakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan real A. Contoh 3, tadi kakak sudah jelaskan, ceilingnya adalah 3. 5/6, 5/6 ini berapa? Ini kan 0, sekian-sekian. Itu kan? Makanya di sini dibulatkan menjadi 1, karena dia dibulatkan ke atas. Aman sampai sini?
Sekarang 7/6. 7/6 ini kan pasti 1, sekian sekian sekian. 1, sekian 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 dibulatkan ke atas, itulah 2. Oke, ini contoh yang diberikan dari soalnya. Nah, tapi bukan itu yang mau dicari. Ini hanya pengantar dari soal. Jika X sama dengan 4, berapakah nilai 3 dikurang 5X per 4? Jadi tinggal mensubstitusi nilai X sama dengan 4 ke dalam ceiling ini. Ya udah, kita tinggal tulis 3 dikurang 5. X-nya berapa tadi? 4. Oke, per 4. Ya udah. Sudah ketahuan. 5 kali 4 20. 3 kurang 20 berapa? Minus 17. Ya. Per 4. Min 17 dibagi 4 berapa? 4 kali 4 16. Berarti pasti 4, sekian-sekian. Betul? Pasti minus 4, sekian-sekian. Nah, minus 4, sekian-sekian ini masih ceiling ya. Masih ceiling. Ini masih ada ceilingnya. Nah, inilah yang mau dikerjakan. Mau dicari. Minus 4, sekian-sekian-sekian. Berarti ceilingnya berapa? Berapa? Kalau dibulatkan ke atas, masih ingat? Minus 4. Karena kalau di sini itu minus 4, sekian-sekian. Nanti di sini minus 5. Sehingga jawabannya adalah delta. Bisa? Mudah ya? Jadi kita bulatkan ke atas karena dia merupakan ceiling. Oke, dari selayar B, dari SMA 1 selayar, oke, sudah pindah. Delta katanya. Oke, mantap. Terima kasih. Jadi ke depan kita akan lebih banyak interaktif lagi supaya lebih heboh dan lebih seru dalam pembelajaran pada hari ini. Biar lebih interaktif, silakan kalian mengerjakan. Kakak kasih lagi satu soal yang mirip. Apakah bisa dikerjakan? Coba. Nah, jadi soalnya itu semakin ke belakang semakin kompleks. Oke, jadi masih sama tentang fungsi ceiling. Yang ditanyakan adalah jika C sama dengan A tambah 3B per AB, oke, dan A sama dengan 5, dan B sama dengan 3, maka hasil dari ceiling A tambah B per C. Jadi tinggal disubstitusi dulu, nilai A sama dengan 5 dan nilai B sama dengan 3 di persamaan C, sehingga kita peroleh nilai C-nya. Oke, silakan sambil mengerjakan. Kita akan lihat siapakah yang paling cepat dalam mengerjakan. Apakah dari selayar, dari Bone, ada juga tadi dari Wajo. Oke, tinggal disubstitusi. Coba kita substitusi. Berapa nilai C dari sini? A tambah 3B. C sama dengan A tambah 3B. Berarti 5 ditambah 3B. 3 kali 3, 9. Oke, per A kali B. Berarti 5 kali 3, dapatlah 15. 9 tambah 5 diperoleh berapa? Nilai C sama dengan 14 per 15. Oke, mungkin bisa ditampilkan kolom chat. Sempat sudah ada yang menjawab. Nah, nilai C sudah diperoleh 14 per 15. Oke, sudah ada yang menjawab dari SMA 1 Bone. B. Oke, kita buktikan. C sama dengan 14 per 15, A5, B3. Tinggal dikasih masuk di sini. Ceiling A tambah B per C. A tambah B berarti 5 tambah 3. Maka diperoleh 8 per C. C adalah 14 per 15. Oke, masih dari SMA 1 Bone yang menjawab. Yang lain belum. Silakan diklik di kolom chat. Nah, ini hasilnya berapa? 8 dikali. Ini dibalik ya. Dibalik. Bagi jadi kali, kemudian pecahan di bawah itu dibalik. Menjadi 15 per 14. Ceilingnya. Ini belum selesai. 8 dibagi berapa? SMA 1 selayar B. Oke, terima kasih. 8 bagi 2 dapat 4. 14 bagi 2 dapat 7. Maka kita peroleh ceiling dari 4 kali 15 dapat 60 dibagi 7. Ya udah berapa? Atau 7 kali berapa yang mendekati 60? Kan gitu ya. 7 kali berapa yang mendekati 60? 7 kali 8. Karena kalau 7 kali 9 sudah lewat.
berarti pasti 8, sekian-sekian. Nah, berapa sailingnya 8, sekian-sekian? Tinggal dibulatkan ke atas, sehingga jawabannya adalah 9. Mudah ya? Jadi ada banyak bentuk soal-soal baru yang mungkin adik-adik baru dapatkan. Kalau kemarin kita tentang operator bilangan yang lambangnya diubah, sekarang tentang fungsi sailing. Oke, terima kasih. Kita kasih lagi soal yang lebih rumit. Apakah ada yang bisa menjawab? Nah, kira-kira bagaimana kalau bentuk soalnya seperti ini? Jika, jika 6 pangkat 4 ditambah 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 6 pangkat 4 sama dengan 2 dikali A pangkat N. Ditanyakan, berapakah sailing dari A tambah N dibagi dengan 3? Nah, dari sini kita tidak mengetahui berapa nilai A dan berapa nilai N. Dia hanya memberikan kita kesamaan di sini. Nah, kira-kira bagaimana menyelesaikan ini? Bagaimana mencari nilai A dengan N? Atau ada yang sudah dapat? Oke. Masih ingat ini masuk konsep pangkat. Sekarang coba kita hitung. Berapa kali 6 pangkat 4 muncul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali muncul. Berarti kakak bisa menyimpulkan persamaan ini menjadi 6 kali 6 pangkat 4. Itu kan? 6 kali 6 pangkat 4. Atau 2 kali 3. Berarti 3 tambah 3. 3 kali 4. Berarti 4 tambah 4 tambah 4. Itu kan? 6 kali 6 pangkat 4. Berarti 6 pangkat 4 tambah 6 pangkat 4. Tambah 6 pangkat 4 tambah dan seterusnya. 6 kali 6 pangkat 4 sama dengan 2 dikali A pangkat N. Oke, ada yang sudah dapat di sini? Bisa diklik kolom chat. Apakah sudah bentuknya? Jadi bentuknya itu harus sama. Belum ada yang menjawab. Oke, silakan diklik lagi. Jadi harus sama antara bentuk di ruas kiri dengan di ruas kanan. Ya, harus sama. Nah sekarang, apakah sudah ketahuan? Kira-kira how to make the conclusion this? Bilangan pokok sama, perkalian pangkatnya ditambah. Ini kan pangkat 1 ya. Oke. Berarti di sini karena bilangan pokoknya sama 6, 1 tambah 4 adalah 5. 6 pangkat 5 sama dengan 2 kali A pangkat N. Oke, kita terus lagi. 2 dikali A pangkat N. Apakah sudah sama bentuknya antara ruas kiri dengan ruas kanan? Belum. Bagaimana caranya? Di sini sebenarnya sudah ada kata kunci yang diberikan, ya. Kita lihat. 6 itu 2 kali berapa? 2 kali 3. Maka saya bisa jabarkan 6 ini adalah 2 dikalikan dengan 3 pangkat 5. Kan sama ya? Sama dengan 2 dikali A pangkat N. Sehingga dari sini sudah ketahuan angka 2-nya sama. Berarti saya bisa menyimpulkan 3 ini merupakan nilai dari A. Oke, ada B, C, selayar. Kemudian 5 ini adalah nilai dari N. Tinggal mensubstitusi ke persamaan yang diinginkan oleh soal. Yaitu sailing A tambah N per 3. Oke. Sailing A tambah N. A-nya tadi sama dengan 3. N-nya sama dengan 5. Berarti 3 ditambah 5 per 3. Maka diperoleh sailing dari 8 per 3. 8 per 3 itu 2, sekian-sekian. Oke, nggak usah dicari sampai habis. Berarti pembulatannya berapa? Pembulatan ke atas karena masih sailing. Maka diperoleh 3. Oke, sudah benar tadi ya. Dari SMA 1 selayar. Mantap, terima kasih. Aman ya sampai sini? Aman, oke. Ini masih mudah. Belum masuk di soal yang lebih kompleks. Ingat, semakin ke belakang, soal yang biasa saya buat akan semakin rumit.
Nah, ini bentuk soal yang baru lagi. Fungsi sailing yang diberikan, tetapi dihubungkan dengan membandingkan antara kuantitas P dengan kuantitas Q. Kita perhatikan. Lambang Y, oke. Lambang Y menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan real Y. Oke, intinya ini adalah fungsi sailing. Oke ya. Ingat fungsi sailing, perhatikan atapnya. Sailing itu artinya langit-langit, berarti dibulatkan ke atas. Bilangan real A, oke, merupakan suatu solusi dari persamaan atau rumus Y, sailing Y ditambah sailing min Y sama dengan 1. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan kuantitas antara P dan Q berikut yang benar? Di sini sudah diketahui P itu merupakan bilangan real A dan Q merupakan 1/2. Oke. Tetapi untuk mendapatkan nilai A ini, bilangan real A ini, maka kita harus menyelesaikan solusi dari sini. Karena bilangan real A merupakan suatu solusi dari sailing Y ditambah min sailing Y sama dengan 1. Mau dibuktikan apakah hasilnya sama dengan 1. Oke, mungkin masih agak pusing ya, kita cek dulu. Nah, ada triknya supaya tidak pusing. Langkah pertama, ambillah angka dari tabel pembanding. Itu yang pertama, ambil angka dari tabel pembanding. Ya, kita nanti menggunakan pemisalan. Kemudian, atau ambillah angka yang lebih besar daripada tabel pembanding, yang 1/2 ini, oke. Atau kita mengambil angka yang lebih kecil dari persamaan yang diberikan, yaitu 1/2. Oke. Nah, sebenarnya sudah kelihatan. Sailing Y ditambah min sailing Y itu sama dengan 1. Berarti pasti dia berada di antara 0 sampai 1. Berarti 0, sekian sampai 1. Tapi tidak sampai ke angka satunya karena tidak ada tanda sama dengan di sini. Nah, oke. Kita pakai pemisalan saja ya. Karena kalau kita ingin mengerjakan secara betul-betul matematis, itu agak panjang. Karena nanti hasilnya itu dalam bentuk interval dan dalam bentuk pertidaksamaan. Kalau soalnya pertidaksamaan. Jadi biar lebih mudah, kita ambil saja trik dari tabel pembanding, cari apakah dia lebih besar ataukah lebih kecil. Kenapa di sini saya ambil 1/2? Yang pertama, tadi kan kakak menyampaikan, ambillah dulu angka dari tabel pembanding. 1/2. Kita buktikan dari persamaan sailing Y min Y. Kita buktikan coba. Nih, sailing Y ditambah min sailing Y sama dengan 1. Kita buktikan 1/2. Sailing 1/2. Nah, itu maksudnya. Sailing 1/2 ditambah sailing min 1/2. Apakah sama dengan 1? 1/2 itu kan 0,5. Ya kan? 0,5 dibulatkan ke atas, nilainya adalah 1. Oke? Ditambah sailing min 1/2 dibulatkan ke atas, berapa? Ini 0. 0,5, kan? 1. Berarti di sini min 0,5. Oke? Berapa? Min 0,5 berarti kalau dibulatkan ke atas diperoleh angka 0. 1, sorry ini 1 ya. Sama dengan 1. Berarti 1 ditambah dengan 0 ini sama dengan 1. Oke? Bisa ya? Apakah 1 tambah 0 sama dengan 1? Sesuai dengan solusi yang diinginkan? Sama kan? Berarti kita anggap dulu ini dia benar. Kalau kita menggunakan 1/2. Oke, sekarang coba kita pakai pemisalan lagi. 3/4. Oke. Sorry. 3/4. Kita buktikan lagi. Berarti sailingnya berapa? Sailing dari 3/4. Oke. Ditambah
Sailing dari min 3/4. Apakah hasilnya sama dengan 1? 3/4 0,75. 0,75 dibulatkan ke atas berarti dapat berapa? 1 ditambah min 0,75. Min 0,75 sama dibulatkan ke atas berarti 0. 1 tambah 0 sama dengan 1. Berarti benar. Ya. Karena ada 2 jawaban yang benar. Pada saat kita menggunakan sailing 1/2 jawabannya benar. Kemudian menggunakan sailing 3/4 juga benar. Dan tidak mungkin ada 2 jawaban yang benar dalam satu opsi. Kalau ada 2 jawaban yang benar, maka jawabannya adalah delta. Ya, tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q. Oke. B. Oke, hati-hati ya. Ini 1/2 dengan 3/4. Karena benar, ya, maka hasilnya adalah tidak bisa dibandingkan. Karena kadang sama dan benar. Oke. 1/2 benar kalau dibuktikan, kemudian 3/4 juga benar. Kan tadi A kan 1/2. 1/2 dengan 1/2 nilainya sama. Tetapi ya, dari sini kita peroleh nilai P sama dengan nilai Q. 1. Kemudian kalau dia 3/4 mau disandingkan lagi dengan 1/2. Ya toh? Mau disandingkan dengan 1/2. Maka tadi ingat di konsep pertama, makanya situ ada soal tentang perbandingan. Maka dikali silang. 3 kali 2 6, 4 kali 1 4. 6 lebih besar 4. Berarti nilai P di sini lebih besar daripada Q. 1 jawabannya P besar Q dan 1 jawabannya P sama dengan Q. Sehingga tidak dapat ditentukan. Kenapa? Karena ada 2 jawaban yang benar. Oke. Kalau mau dibuktikan boleh. Kalau dibuktikan sudah benar hasilnya 1 sesuai dengan yang diinginkan soal, berarti langsung pasti benar. Oke. Dua-duanya benar berarti tidak dapat ditentukan. Bisa ya dipahami? Oke, ini masih agak pusing mungkin ya. Coba kita satu soal lagi. Ini mungkin soal terakhir ya. Nah ini agak berat. 0 kecil X kurang 1, sailing kecil 2, dan 1 kecil X tambah 1 kecil 4. Oke, biar lebih gampang, kakak kasih kata kunci. Kita pakai tadi, ingat, pakailah di tabel pembanding. Di tabel pembanding adalah nilai dari SA1. Oke ya. Maka di sini kita ambil sailing U sama dengan 1, dan sailing U sama dengan 1,2. Saya ambil yang 1 pas di tabel dan saya besarkan sedikit, 1,2. Oke. Tapi kita harus buktikan semua. 0 kecil X kurang 1 kecil 2 dan 1 kecil X tambah 1 sailingnya lebih kecil harus daripada 4. Oke, silakan dihitung sambil kakak juga menghitung. Yang pertama, 0 sailing kecil X kurang 1 kecil 2. Oke, coba kita buktikan. Apakah betul 0 lebih kecil daripada sailing X kurang 1? X-nya tadi kita misalkan yang pertama adalah 1. Dari mana 1? Dari tabel di sini. 1 kurang 1, sailing kecil 2. Oke. 0 kecil, 1 kurang 1, 0. Berarti sailing dari 0 lebih kecil daripada 2. Ya. Nah, sailing 0 berapa? Masih 0, karena dia masih bilangan bulat. Berarti 0 kecil 2. Nah, coba diperhatikan. Apakah 0 itu lebih kecil daripada 0? Sudah salah kan? Apakah 0 kecil 2? Ya benar, tapi 0 kecil 0 sudah salah. Maka ini tidak memenuhi kalau nilai bilangan real U-nya sama dengan 1. Berarti nilai U di sini tidak mungkin sama dengan 1. Ya, karena ketika kita substitusi nilai 1 bilangan real U-nya, kita peroleh 0 kecil 0 dan tidak memenuhi persamaan yang diinginkan di sini. Kalau sudah salah satu persamaan tidak memenuhi persamaan yang ini, tidak usah lagi kita buktikan dengan mensubstitusi nilai 1 karena sudah pasti salah. Oke?
Aman ya? Sekarang coba kita pakai lagi 1,2. Oke, 1,2. Kita cek. Berarti kita pakai ini 1,2 lagi ya. Sini. Sailing yang pertama 0 kecil X kurang 1 berarti 1,2 kurang 1. 1,2 kurang 1 sailing kecil 2. 1,2 kurang 1 sama dengan berapa? 0,2. 0 kecil sailing 0,2 sailing kecil 2. Nah, tinggal sailing 0,2 dibulatkan ke atas. Hasilnya adalah 1. 0 kecil 1 kecil 2. Nah, apakah 0 lebih kecil daripada 1? Iya. Apakah 1 lebih kecil daripada 2? Betul juga. Maka kita bisa simpulkan nilai U atau bilangan real U itu sama dengan 1,2. Tapi harus dibuktikan dulu lagi yang satunya, yang ini, ya. Karena ini sudah benar. Kita buktikan lagi. Sailing yang satu di persamaan yang diinginkan. 1 kecil X tambah 1 kecil 4. Karena ini merupakan satu kesatuan. Jadi dua pertidaksamaan ini harus benar, ya. 1 kecil X tambah 1. X-nya berapa tadi? 1,2. Sekarang kita kesini lagi. Berarti 1,2 ditambah berapa? 1 sailing, kecil daripada 4. 1 kecil 1,2. Oke, ditambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan 2,2. Oke, sailing 4, kecil 4. Berarti 1 kecil. Nah, sailing 2,2 berapa? Dibulatkan ke atas, nilainya adalah 3 dan kecil 4. Apakah betul? Nilai 1 kecil 3? Betul. Apakah 3 kecil 4? Betul. Maka ini juga benar. Maka saya bisa prediksi nilai U-nya adalah 1,2, ya. Maka U di sini adalah 1,2 yang mau dibandingkan dengan 1. Oke? Seandainya tadi ketika nilai U sama dengan 1, saya substitusi di persamaan ini memenuhi, di sini kan tidak memenuhi. Seandainya memenuhi, pasti ya nilai P itu lebih kecil daripada 1. Tetapi karena kita periksa 1,2 dan hasilnya benar untuk kedua pertidaksamaan ini, maka saya bisa simpulkan nilai P 1,2. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa bukan hanya 1,2, ya, bukan hanya 1,2, bisa 1,3. Sebenarnya kita harus cross check satu persatu kalau kita betul-betul menginginkan jawaban yang benar. Tetapi ingat, kita dibatasi oleh waktu pada saat menjawab soal. Ingat, soal pertidaksamaan ini sebenarnya kalau mau dicari betul-betul secara fungsi sailingnya, itu kita buatkan rentang atau interval ya dari pertidaksamaan. Artinya antara berapa sampai berapa. Itu yang perlu diketahui. Tetapi karena kita dibatasi oleh waktu, maka cukup kita menggunakan pemisalan. Sehingga jawabannya apa di sini? Ya, ini Bapak sudah tuliskan. Sebenarnya jawaban bentuknya itu adalah pertidaksamaan. Karena keterbatasan oleh waktu, jadi kita menggunakan saja pemisalan. Oke, jadi tidak usah lagi dibuktikan. Kalau 1,2 saja sudah kita peroleh, ngapain saya harus buktikan yang lain? Karena sudah memenuhi. Oke, aman sampai di sini? Ya? Bisa ya? Jadi itu merupakan materi tentang fungsi sailing. Ya, jadi sailing tadi ingat itu adalah merupakan fungsi pembulatan ke atas. Itulah materi pada pertemuan hari ini. Insya Allah minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi floor. Merupakan kebalikan dari fungsi sailing. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Saya pikir jelas ya. Aman ya? Siap. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga adik-adikku semua se-Sulawesi Selatan bisa menjadi generasi cerdas, smart school, dan bisa membanggakan sekolah, membanggakan Sulawesi Selatan dan se-Indonesia, bahkan sampai ke dunia internasional. Oke lah, cukup untuk pertemuan hari ini. Pergi ke Irian, bertemu Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Syamsul Alim Bahari undur diri dari pengetahuan kuantitatif. Kita akan ketemu minggu depan dengan materi fungsi floor. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.